Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 9, Indikasi Jatuh Cinta. Kayana pun ikut terkejut, gak pernah ada yang memujinya kelihatan lebih muda. Dia lebih sering dipanggil ibu ketimbang adek tiap berbelanja. Mukanya ini gak ada baby face-nya sama sekali. Halo, nama kamu siapa sayang? Tanya ibu Adrian ramah. Salam kenal, aku Kayana tante. Balas Kayana sopan. Ya udah kita ngobrol di luar saja yuk, gak enak juga dilihatin orang-orang di sini. Ujar ibunya lalu menggiring mereka berdua keluar. Jadi kalian sudah berapa lama pacaran? Tanya ibunya begitu mereka duduk di salah satu kafe yang berada tidak jauh dari butik ibunya. Sudah, ucapan Adrian langsung disela oleh Kayana. Kami nggak pacaran tante, jelas Kayana, agar ibu Adrian tidak salah paham. Loh, kamu gantungin anak orang? Sembur ibu Adrian marah. Ngapain ngajak jalan anak gadis orang, kalau nggak dipacarin? Jangan mau diajak jalan lagi ya sayang, kalau nggak dipacarin sama Adrian. Ibunya malah menasehati Kayana dan mengomeli sang anak. Adrian mendadak keki, rasanya pengen marah tapi takut durhaka plus nggak berani. Enggak kok tante, saya sama pak. Belum sempat Kayana menyelesaikan ucapannya, Adrian sudah menatapnya tajam duluan. Saya sama Mas Ian cuma teman kok tante. Lanjut Kayana lagi. Please deh, rasanya geli banget manggil mas. Kalau dulu biasa saja karena tidak ada rasa, kalau sekarang geli pakai banget. Gitu ya, gak apa-apa sih, untuk sekarang temenan dulu juga gak apa-apa kok. Oh iya, by the way jangan panggil tante dong, panggil mami saja ya biar lebih akrab. Ujar ibunya pengertian, kalian kenalnya dari mana? Tanya ibunya penasaran, temen kuliah Mi. Kayana junior aku sewaktu kuliah. Sewaktu aku tahun akhir, Kayana baru masuk. Adrian menjelaskan, Mami gak nanya kamu tuh, pede amat. Cibir ibunya membuli anak sendiri. Selagi kamu belum pulang ke rumah atas kemauanmu sendiri, bukan karena Mami paksa. Kamu cuti dulu jadi anak Mami, seru ibunya kesal. Yang dibilang sama Mas Ian bener kok Mi. Kami memang temen kuliah dulu. Kalau sekarang Mas Ian malah sudah jadi dosen pembimbing aku. Saking jeniusnya, aku belum tamat dia sudah keburu jadi dosen aku di kampus Mi, hehe. Bella Kayana sedikit menjilat. Barangkali pria di sebelahnya ini bisa melunak dan mempermudah skripsinya. Ya ampun. Kasihan banget kamu dapat dosen pembimbing macam dia. Pasti dia nyusahin kamu ya tiap bimbingan skripsi. Mami hafal banget tabiat Adrian. Anaknya emang nyebelin, terus rese banget lagi. Maafin anak Mami ya sayang. Ian anaknya baik kok. Kalau semisalnya kamu jadi menantu Mami, Mami bakalan bersyukur banget. Ucap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Hah, menantu dari Hong Kong, dia saja ditolak mentah-mentah dulu. Soalnya Mami suka sedih, punya anak perempuan kelakuannya macam jantan. Punya anak jantan sebiji juga suka ilang-ilangan. Ibunya malah curhat pada Kayana. Adrian hanya terdiam pasrah di hadapan ibunya, mendadak powerless kalau ibunya sudah bertutur kata. Sayang banget siang ini Mami ada seminar. Lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Ini nomor telepon Mami, keep on touch ya sayang. Ibunya pun memeluk Kayana singkat.
Kamu, Ian, ikut dulu sini sama Mami. Mami mau ngomong. Titah ibunya. Setelah memastikan jarak antara keduanya cukup jauh dengan Kayana, ibunya bersedekap lalu menatap Adrian tajam. Hayo ngaku, kamu demen sama dia kan? Kelihatan banget ya, Mi. Responnya pakai nanya. Kamu pepet terus ya, jangan sampai lepas. Anaknya baik dan sopan, Mami suka. Ibunya mengode Adrian dengan isyarat tangannya untuk mendekat. Sudah kamu ajak pacaran? Tanya ibunya sambil berbisik. Belum, Mi. Geleng Adrian polos. Ibunya auto memutar bola mata malas. Mendadak merasa sia-sia membesarkan anak yang ganteng, cakep, pinter tapi nggak paham soal cinta-cintaan. Boh ya, tiap hari pacarannya sama buku terus, cupu abis. Nanti dipepet orang, lah, kamu kejar dong, masa bunga ngejar lebah, cupu kamu. I treat me, respon Adrian lemah. Terus, dianya gak peka. Sahutnya lesu, ibunya tertawa puas. Kasihan sekaligus terhibur melihat wajah memelas anaknya. Duh apes banget emang. Ya udah deh, semangat ya. Kamu kan cowok, wajar kalau effortnya sedikit lebih buat dapatin hati cewek. You can do it, my son. I trust you, ujar ibunya menyemangati. Mami balik dulu ya, kali ini kamu harus berhasil bawa Kayana ke rumah. Kalau gak bisa, gak usah pulang, nanti Mami sunat kamu sampai habis kalau dekatin cewek saja gak bisa. Ancam ibunya menyeramkan, jangan nyerah gitulah, kamu kan ganteng, manfaatin dong. Kalau ganteng doang bisa bikin Kayana luluh mah, dari kemarin juga dia pacarin. Masalahnya itu cewek nggak menunjukkan ketertarikan sama sekali, dia mau apa coba? Ibunya bapak gaul ya, komentar Kayana begitu Adrian kembali seusai mengantar ibunya. Oh iya, saya jadinya pesanin bapak milkshake, gak apa-apa kan pak? Tanya Kayana sembari menyeruput minuman miliknya. Adrian balas mengangguk tanda tidak masalah. Gaul gimana? Tanya Adrian sambil meletakkan bawaannya di meja. Seperti biasa, naluriah seorang ibu itu nggak pernah bisa membiarkan anaknya pulang dengan tangan kosong. Alhasil dia dibungkusin lauk pauk. Enggak, saya senang saja ketemu orang seperti beliau. Easy going dan juga open-minded. Kayaknya bakalan seru kalau bisa jadi teman ngobrol. Kayana tampak kagum. Kalau kamu mau ngobrol lagi bisa kok. Tadi sudah ditawarin tuh sama ibu saya buat datang ke rumah. Kalau mau kesana kabarin aja. Tawar Adrian. Hahaha, next time ya pak. Sahut Kayana basa-basi. Kayana masih rada kagok kalau harus bertemu tatap lagi dengan ibunya Adrian. Biarpun ketemunya nggak cuma berdua, bareng Adrian sekalian. Tapi, gimana ya menggambarkannya, rasanya kayak aneh aja gitu, mereka kan cuma temen. Saya boleh tanya sesuatu nggak pak? Kalau boleh tahu, tempat itu tadi punya ibunya bapak? Tanya Kayana hati-hati. Adrian menghela nafas pelan. Iya, punya ibu saya. Jawab Adrian dengan berat hati. I'm sorry, I didn't mean to hide anything. Saya cuma takut kamu gak nyaman kalau tahu butik itu punya ibu saya, that's it. Jelas Adrian. Adrian memang tidak terlalu ingin mengumbar identitasnya pada Kayana. Karena sejatinya bukan dia yang kaya, tapi orang tuanya. He has nothing and still strives for it. Sejauh ini Kayana selalu bersikap santai di depannya.
Dia nggak mau social status and stuff membuat Kayana merasa tidak nyaman berdekatan dengan Adrian. Karena sejauh ini, wanita yang benar-benar tulus mendekatinya tanpa memandang latar belakangnya, cuma Kayana. And he didn't want to lose it. Sebenarnya alasan Adrian menolak Kayana dulu, karena dia masih belum yakin dengan perasaan perempuan itu padanya. Banyak yang mendekati Adrian hanya karena latar belakang keluarga ataupun sekedar mencari popularitas. Karena kakaknya seorang presenter terkenal sekaligus influencer yang cukup berpengaruh pada masanya. Namun Kayana sama sekali berbeda. Perempuan itu tulus menyukai Adrian apa adanya. Kayana sama sekali tidak tertarik pada hartanya. Bahkan di setiap kesempatan wanita tersebut selalu berusaha mengganti bilnya, sedikit ngotot malah. Padahal Adrian tidak merasa keberatan. Toh hanya membayar seporsi makanan untuk perempuan itu tidak akan membuatnya bangkrut. Pada saat itu, dia belum mengenal Kayana sepenuhnya dan saat Adrian mulai menyadari perasaannya. Semuanya sudah terlambat, wanita itu sudah terlanjur melupakannya. Setelah itu Adrian melanjutkan studi ke luar negeri, dan kisah mereka kandas begitu saja. Dia jatuh cinta pada sosok Kayana yang selalu apa adanya, just being around her felt really comfortable. Kayana bisa saja kelihatan berani dan keras kepala. Namun saat mengenalnya lebih dalam, perempuan itu juga merupakan sosok yang lembut. Dan berlaku tulus kepada siapa saja tanpa pandang bulu. She is perfect in every way. Kamu nggak apa-apa, berteman sama saya? Tanya Adrian hati-hati. Kayana mengendikkan bahunya. What's the problem? Saya senang berteman sama siapa saja. Sahut Kayana enteng. Adrian menghela nafas lega. Malah sejujurnya, saya yang merasa sedikit minder untuk berteman sama Bapak hehehe. Sorot mata Kayana sedikit sedih. Oh, please don't be. Potong Adrian cepat. Me too. I didn't see any problem with us being friends. Malah saya yang bersyukur karena kamu mau berteman sama saya. As you can see, I don't have many friends. Banyak sih, tapi sudah pada sibuk semua. Ada yang sibuk sama karir, ada yang sibuk karena sudah berkeluarga. Iya sih, temen-temen angkatan Bapak kan sudah pada nikah semua. Bapak ketinggalan gerbongnya, Pak? Respon Kayana jenaka. Bercanda, Pak. Ralat Kayana saat melihat wajah keki pria di sebelahnya. Tapi jujur deh, saya bersyukur bisa berteman sama Bapak. Our relationship is not in a good term for so long. We used to loate each other, aren't we? Ujar Kayana sembari tertawa. Kai, saya nggak pernah membenci kamu. Ujar Adrian mengklarifikasi. Kayana tampak kaget. Boleh saya luruskan kesalahpahaman kita dulu, sekarang? I know it's too late, tapi saya gak mau kamu terus-terusan salah paham. Kayana pun menangguk. Alasan mengapa aku tidak menerima perasaanmu bukanlah karena aku membencimu. Aku tidak pernah membencimu. Sebenarnya, akulah yang terlalu bodoh dan naif saat itu. Sekarang, aku sangat bersyukur bisa mengenalmu. Ujar Adrian tulus, membuat senyuman terbit di bibir Kayana. I told you hate me. Ucap Kayana dengan mata berkaca-kaca. Nggak mungkin. Balas Adrian. Kamu orang baik, semua orang suka berada di dekat kamu dan aku juga. Can I hug you? Pinta Kayana. Come here. Adrian membentangkan tangannya lebar-lebar dan wanita itu berhambur ke dalam pelukannya. Kayana menatap manik mata Adrian lekat.
Makasih banyak ya, Pak. Ujarnya tulus. Untuk semuanya, saya gak bisa sebutin satu-satu. Terima kasih sudah mau meluruskan kesalahpahaman kita dulu. Terima kasih juga sudah mau repot-repot meluangkan waktu Bapak hari ini untuk saya. Padahal saya yakin jobdesk Bapak sebagai dosen juga gak sedikit. Adrian balas menatap Kayana lembut lalu mengacak rambut Kayana pelan. Kamu wisuda tepat waktu saja, itu sudah cukup buat saya. Kamu gak perlu hutang budi segala. Kayana pun tersenyum lebar mendengar jawaban yang Adrian lontarkan. ACC skripsi saya jangan dipersulit ya, Pak. Kekeh Kayana jenaka. Kai, kamu anak yang jenius tapi kamu selalu gak sabaran dan tergesa-gesa dalam mengerjakan sesuatu. Setiap saya cek kembali draft skripsi yang kamu kirimkan selalu ada typo di mana-mana. Kamu kurang teliti dan selalu ingin cepat selesai. Di dunia kerja kita tidak bisa seperti itu Kayana, semuanya harus sistematis dan tertata. Ketelitian itu penting, bukannya saya ingin mempersulit skripsi kamu. Tapi saya harap kamu lebih teliti lagi ke depannya, demi kebaikan kamu juga. Jelas, Adrian. Kayana mengangguk paham, yang dijelaskan pria tersebut nyaris semuanya benar. Udah dong, kamu jangan sedih terus. Skripsi ini cuma sebagian kecil dari perjalanan kamu menuju kesuksesan. Skripsi kamu selalu saya bantu, loh, bujuk Adrian. Tapi revisinya banyak amat Pak, capek. Keluh Kayana pada dosennya sendiri. Kalau nggak mau capek, ya jadi istri saya aja. Langsung saya ACC sambil tutup mata. Ujar Adrian terbahak, lucu. Sahut Kayana sengit, tapi saya serius loh ini. Balas Adrian genit sembari mengerlingkan mata. Entar aja deh Pak, saya masih belum tamat. Respon Kayana keki. Adrian hanya tertawa, sambil mengamini di dalam hati. Adrian mengantarkan Kayana pulang tepat sebelum hari mulai gelap. Sedangkan wanita di sebelahnya sudah terlelap sejak setengah jam yang lalu. Adrian ingin membangunkan tapi nggak tega. Abis tidurnya pules banget, matanya sudah kayak nggak dipakai merem setahun saking bengkaknya sehabis menangis tadi. Yap, saking terharunya itu cewek nangis kejer sewaktu di kafe tadi. Untungnya mereka duduk di VIP room, sehingga nggak ada orang yang lalu lalang. Bajunya sampai lembab karena perempuan ini menangisnya non-stop. Sepertinya Kayana tipe perempuan yang gampang terharu, sehabis meluruskan kesalahpahaman di antara mereka. Kayana mulai nyaman bercerita dengannya. Perempuan itu menceritakan banyak hal tentang dirinya. Mulai dari cerita bahagia sampai bagian sedihnya juga dia ceritakan. Sedikit oversharing sebenarnya, tapi Adrian senang bisa mengenal perempuan itu lebih banyak. Untungnya Kayana langsung terbangun sewaktu mereka sampai. Setelah berbasa-basi sedikit dengan calon ibu mertua, Adrian langsung pamit pulang. Dia nyaris ditahan tadi, tapi jujur saja dia merasa segan karena hari sudah malam. Dan berasa nggak sopan aja gitu bertamu ke rumah orang malam-malam. Gimana tadi datenya? Tanya ibunya, sambil membentangkan daun pintu apartemennya lebar-lebar, mempersilahkan masuk. Mami ngapain di sini? Tanya Adrian heran. Matanya melebar saat melihat banyaknya makanan yang terhidang di meja makan. Ibunya nggak sendiri di sini. Ada ayahnya, kakaknya Ralina beserta suami dan anaknya. Sampai ada ketupat dan opor ayam segala. Ini seriusan keluarganya sampai mengadakan syukuran karena Adrian baru pertama kali kencan. Syukuran dong, Mami sampai nelpon papi nyuruh papimu cepet-cepet pulang.
Kita harus syukuran biar hubungan kamu langgeng sampai di pelaminan. Adrian meringis, berasa saking ngenesnya dia. Orang-orang sampai heboh dan mengadakan syukuran. Pujaan hatinya saja masih sibuk skripsi, gimana mau diajak nikah? Resiko sih, mendekati dedek gemes yang belum wisuda. Dia memang kudu sabar. PDKT juga baru 0,001%, ya kali dia langsung ngelamar anak orang. Diterima kagak, ditolak sudah pasti iya. Niat hati ingin rebahan lalu menelpon pujaan hati, tapi apa boleh buat. Apartemennya sudah dikuasai oleh keluarga besarnya. Bahkan Keira, keponakannya sudah asyik berlarian ke sana kemari. Sedangkan sang kakak, yang jarang memasak tumben-tumbennya berada di dapur. Adrian jadi merinding, ini dia nggak bakalan dibuat keracunan kan? Adrian mengode sang abang ipar, namun Gio hanya menangkat bahu. Nggak berani menegur sang istri yang sedang semangat-semangatnya memasak di dapur. Kalau katanya mah, rumah sakit kan deket, keracunan dikit, nggak papalah. Ke emergensi 5 menit juga sampai. Benar saja, begitu menuju dapur Adrian melihat tumpukan bumbu dapur siap pakai. Seingatnya perempuan di rumahnya nggak ada yang jago masak. Tapi setidaknya dengan menggunakan bumbu siap pakai rasanya masih bisa ditoleransi lidah. Begitu makanan selesai dihidangkan, mereka makan dengan hikmat. Untungnya sebagian besar makanan ini masih layak dikonsumsi. Meskipun dagingnya masih sedikit alot, setidaknya masih bisa dikunyah. Jadi kapan kalian lamarannya? Tanya ibunya begitu Adrian selesai makan. Nunggu Kayana tamat dulu lah Mih. Jawab Adrian asal. Kalau begini dia bisa dijerat pasal nggak sih? Karena sudah menyebar hoaks, pujaan hatinya saja belum tentu setuju. Masih lama itu. Oh iya, nanti kalian pestanya kalau bisa di Shangri-La aja deh ya. Mami sudah ketemu WO yang cocok, ucap ibunya sambil scrolling ponselnya, menunjukkan kontak WO yang dimaksud. Ekspektasi ibunya terlalu tinggi, sedangkan untuk realisasinya jelas tidak semudah itu. Secara, mana ada orang yang mau diajak nikah padahal akrab mah juga belum, baru banget tadi PDKT-nya. Nih, orangnya diajak pacaran juga belum. Gimana mau diajak nikah? Keluh Adrian. Mami kan gak bilang sekarang, kita cari-cari WO saja dulu. Gak perlu buru-buru. Sahut ibunya enteng. Nah, itu tuh yang namanya buru-buru. Calon pengantinnya saja belum tentu setuju, sudah cari WO duluan. Mana bisa konsepnya begitu? Adrian gak yakin sejauh mana obrolan ini bakalan melantur. Tapi dia iya-iya saja saat ibunya menceritakan pernikahan impian untuk anaknya. Tapi mau gak mau dia ikut menghayal juga, semoga semua ini jadi kenyataan. Biarpun Adrian berniat serius, tapi kan belum tentu sang pujaan hati menerima niat seriusnya ini. Hampir 1 tahun dibuat menderita perkara skripsinya, yakin tuh anak gak dendam sama dia, barang sedikit pun. Tak lama kemudian, ponselnya berdering. Adrian auto heboh saat melihat caler it di ponselnya, nyaris kehilangan akal saking groginya. Angkat woi. Hardik Ralina kesal saat adiknya malah mondar-mandir di hadapannya, bukannya menjawab panggilan tersebut. Seriusan adiknya lebay abis, timbang ditelepon gebetan doang hebohnya ngalahin orang lahiran. Ralina cuma geleng-geleng kepala. Susah memang kalau orang sedang kasmaran. Selesai mandi, Kayana langsung merebahkan diri sembari mengecek ponselnya. Mana tahu dapat rezeki nomplok transferan dari abangnya atau mungkin sepupunya, mana tahu.
Sekarang baru pukul 7 malam, Adrian mengantarkannya pulang tepat waktu. Jam 6 teng, tepat sebelum azan berkumandang. Ibunya langsung histeris begitu melihat Adrian. Dan seperti biasa ibunya selalu berupaya untuk mencegah pria itu pulang. Untungnya Adrian paling jago perkara menolak secara halus, alhasil ibunya dapat memaklumi. Tiba-tiba saja Kayana merasa tidak enak badan, jantungnya gampang berdebar. Apa jangan-jangan dia kena hipertensi? Tapi nggak mungkin. Walaupun doyan makan micin, tapi di usianya yang baru saja menginjak kepala 2 ini nggak mungkinlah dia langsung kena hipertensi. Tapi badannya malah semakin lesu, kayak kehabisan energi. Seolah-olah kegiatan tadi berhasil menyedot seluruh energinya, padahal cuma jalan-jalan doang. Apa iya, dia sejompo itu? Tiba-tiba saja Adrian melintas di benaknya, dan gejala yang Kayana rasakan tadi muncul lagi. Tubuhnya terasa lemas dan jantungnya berdebar-debar. Kayana melakukan riset singkat di Google, sontak matanya langsung melebar dan HP-nya terlempar begitu saja. Buset, masa katanya itu semua indikasi jatuh cinta? Ahela, lebay banget sih ini berita. Receh plus nggak valid. Kayana mengambil ponselnya kembali, kemudian main scrolling profil Adrian. Matanya memandangi foto Adrian lekat-lekat. Siapa bilang dia jatuh cinta? Buktinya jantungnya biasa saja nggak berdebar-debar lagi. Atau debarannya terasa biasa saja, karena sudah dia sugestikan supaya jadinya biasa saja. Emang deg-degan beneran? Gila, sih. Kayana bangkit berdiri, memakai sandalnya kemudian berjalan mondar-mandir di kamarnya. Merasa gusar karena rasa yang tidak seharusnya ada, tiba-tiba muncul kembali. Sama seperti penyakit cacar, sudah pernah kena. Tahu-taunya kambuh lagi, kan gak lucu? Tiba-tiba saja pintu kamarnya diketuk dari luar, Kayana langsung bisa menebak siapa yang datang. Teriakan histeris Lisa langsung menyambut kupingnya begitu Kayana membuka pintu kamarnya. Kayana, perempuan itu berdiri di sana sambil menenteng 2 bungkusan. Yang satunya berisi martabak dan satu lagi berisi roti bakar. Jangan bilang ini sogokan, please deh. Terlalu overrated dan low budget. Minimal MCD kek. Ya ampun maafin gue Kai, asli deh gue ketiduran. Pules banget, gak kedengaran alarm bunyi sampai 10 kali. Bangun, langit udah gelap, ya apa daya. Jelas Lisa. Kayana membentangkan pintunya lebar-lebar, mempersilahkan perempuan itu masuk. Seriusan Kai, gue ketiduran. Ulangnya lagi. Halah, lagu lama lo. Cibir Kayana. Nih, gue bawain martabak sama roti bakar untuk memperbaiki mood. Ngerjain skripsi lagi kan lo, malam ini? Tebak Lisa saat melihat tumpukan kertas di meja belajar Kayana. Janji deh, besok gue temenin. Acaranya masih minggu depan kan? Bujuk Lisa. Iya, gak apa-apa. Gue udah beli gaunnya. Hah, seriusan? Sama siapa? Haha, biasalah. Sahut Kayana ambigu, gak kepikiran ditanya sampai sana dan gak berani jujur juga. Takut tercipta gosip yang enggak. Oh, diantar bangkiran. Tebak Lisa, yoi. Kayana mengiyakan pakai bohong. Beli di mana ini martabaknya, kok enak amat? Tanya Kayana mengalihkan topik. Oh martabak kemarin itu, gue angetin lagi. Jawab Lisa enteng. Ya ampun, gue dikasih martabak sisa.
Respon Kayana tersinggung. Astaga, gue belinya kemarin malam tahu. Disimpannya juga di kulkas. Bukan martabak sisa, lihat tuh masih kesegel masih nempel tuh stikernya. Tunjuk Lisa, Kayana cuma cengegesan. Mau main monopoli aja nggak? Butuh hiburan nih gue. Akhir-akhir ini lagi nggak enak badan. Nggak enak perasaan lebih tepatnya. Nggak enak badannya cuma mindset. Ya udah, tapi kalau kalah lo jangan ngambek. Hehe, Kayana terkekeh. Kayana datang ke kampus pagi-pagi, lebih pagi dari Pak Sam. CS kampusnya yang biasanya sudah standby di lobi fakultas di pagi hari. Buset, dia berasa mahasiswa paling rajin se-Universitas Pelita. Tapi masih kalah rajin dari Bagas, yang pagi-pagi sudah nangkring di lobi. Maklum orang kalau sudah dekat sidang hawanya langsung berubah, mendadak jadi mahasiswa paling rajin sedunia. Makin rajin datang ke kampus, makin rajin bimbingan. Dia jadi iri. Bimbingan doang yang rajin, tapi skripsinya nggak kelar-kelar. Ya, beda orang beda nasib itu biasa. Kayana memilih duduk di sebelah Bagas, masih menunggu Adrian datang. Tadi katanya sudah di jalan, tapi mampir dulu sebentar kemana gitu. Ya sudahlah, namanya juga mahasiswa sedangkan dosen adalah kasta teratas. Dia nggak bisa banyak minta. Hai Kai, sapa Bagas ramah dan cerah, secerah mentari menyinari bumi, nyaris menyilaukan. Hai juga Bagas, balas Kayana berusaha ramah, tapi nggak yakin karena cetakan mukanya itu kadang nggak sesuai kehendaknya. Niatnya ingin beramah tamah, justru ekspresi kesal yang ditampilkan wajahnya. Kayaknya perlu ganti spare part. Ada bimbingan hari ini? Tanya Bagas berbasa basi. Iya, lo juga? Kayana bertanya balik. Bagas menangguk. Oh iya, minggu depan gue sidang. Jangan lupa datang ya. Ucap Bagas semringah. Pantas saja wajahnya secerah matahari. Rupanya tinggal nunggu wisuda toh. Wah, congrats ya. Bolehlah ini traktirannya. Jangan lupa. Timpal Kayana jenaka. Bagas mengacungkan kedua jempolnya. Aman. Ujarnya sambil mengangguk. Gimana skripsinya Kai? Aman? Tanya Bagas humble. Aman gak aman sih hehe. Bab 4 gue tinggal di krosek dosen dan insyaallah di ACC hari ini. Finally, tinggal angsur bab 5 saja. Jawab Kayana sambil tersenyum. Alhamdulillah, semangat ya. Gue doain deh kita bisa wisuda bareng. Bagas menyemangati. Amin paling serius itu gas. Sahut Kayana sambil tertawa. Kayana, panggil seseorang tiba-tiba. Saat Kayana mengalihkan pandangannya, ternyata Adrian sudah berdiri di hadapannya. Menatapnya dengan pandangan yang sulit ditebak. Kayana buru-buru pamit pada Bagas dan segera membawa tas dan draft skripsinya. Mengekori Adrian dari belakang, namun langkah kaki pria tersebut terlalu cepat. Nyaris berlari. Pak, tungguin Pak. Kayana mencegat sebelah tangan Adrian. Bersambung.